perhatikan, ini Luga ini bukan orang sembarangan. Dia mirip dengan orang yang menerima kitab Wahyu di Pulau Patmos. Cuman orang Kristen ini gengsi mengakui itu. Padahal ungkapan-ungkapan Bang Luga, dia melihat kemudian Mikael, dia melihat Jibril, dia melihat neraka, dia melihat surga. Apa bedanya dengan penulis Wahyu? Toh Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis Wahyu. Toh Yesus tidak pernah menyebut penulis kitab Wahyu. Toh Yesus tidak pernah memberikan legitimasi terhadap buku Wahyu ini. Apa bedanya? Andai saja saudara Luga ini menulis, maka tulisannya sama seperti kitab Wahyu. Sama. Iya. Gak ada beda jauhnya. Gak ada beda jauh. Sama. Cuman orang Kristen sekali lagi ya gengsi-gengsian. Dia menolak, sama seperti orang Yahudi menolak Yesus ketika datang di tengah-tengah mereka. Jadi si Dosman dan kawan-kawan, tolong mending kalian konsentrasi. Kalau saya melihat kitab Wahyu dan lihat Bang Luga ini, ya, kalian harus menyadari bahwa Bang Luga ini bukan orang sembarangannya orang Kristen. Orang Kristen harus memikirkan itu. Daripada si Dosma ngurusin properti, jual sana, jual sini, mending perhatikan Bang Luga ini. Dia ini, waduh, luar biasa. Jadi tapi begini, saya lihatnya dari kitab Wahyu ya. Saya lihatnya dari kitab Wahyu. Iya, silakan. Kan di 24 tua-tua itu yang duduk adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Bartolomeus, Andreas, 12 murid Yesus sesuai dengan Matius pasal 19. Petrus berkata, Tuhan, kami sudah mengikut Engkau, apakah upah kami? Yesus berkata, kamu yang 12 ini akan duduk di atas 12 tahta suku Israel dan menghakimi bangsa Israel. Jadi 24 tua-tua adalah 12 rasul hujan awal. Hujan awal itu artinya 12 rasul pertama ketika kebangkitan rohani pertama di Yesus, yaitu pencurahan Roh Kudus. Itulah 12 rasul Yesus. Lalu 12-nya lagi itu adalah 12 rasul akhir zaman. Itu adalah 1 Yahudi, 11 itu Gentiles, bangsa-bangsa. Dan Tuhan pernah mengatakan kepada kami bahwa yang 12 rasulnya itu adalah 12 rasul dari bangsa-bangsa, 1 Yahudi yaitu Maurice Cerullo, salah satu pendeta dari Amerika berdarah Yahudi, dan paling banyak dari Indonesia. Nah, satu dari Indonesia adalah pernah mengaku duduk di 24 tua-tua adalah pendeta senior yang sangat senior di Indonesia, yaitu pendeta Yusak Cipto. Itulah ayah dari Iin Cipto yang punya yayasan Mahanaim besar di Bekasi. Nah, itu salah satunya. Makanya mereka itu profetik, selalu mendapat penglihatan kenabian, wajar karena mentornya salah satu duduk di 24 tua-tua. Dan dibilang kan paling banyak dari Indonesia. Lalu ada 3 orang yang mendapat penglihatan tentang saya duduk di atas singgasana. Itu pertama si Ray dari Makassar. Bang, saya dibawa Tuhan ke surga, saya melihat abang duduk di atas singgasana. Itu tahtanya dari emas. Dia bilang, itu ada si Ray orang Makassar, teman saya. Lalu malaikat itu yang membawa saya ke ngelihat Bang Luga duduk di atas singgasana, mahkotanya dari berlian. Malaikat itu mengatakan seperti ini. Inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan hartanya untuk memberitakan Injil, dan dia mendapatkan istana dan duduk di singgasana. Terus yang kedua, si Bang Ray Leba, orang Flores, bukan saya loh, bukan saya, Bang. Saya melihat abang juga. Iya sih, Bang Ray Leba sama Ray Flores, Roland, 2 orang nih kan. Bang, saya ngelihat abang dikawal pasukan malaikat itu banyak banget seperti kawal pas pampres. Lalu Bang Luga naik mobil Rolls Royce. Nah, itu di surga. Terus yang ketiga, Bang Joab Simanjuntak. Aku lagi debat live chat, Bang, saya dapat penglihatan, dapat mimpi. Apa? Saya melihat abang duduk di jajaran 24 tua-tua. Jadi bukan saya. Walaupun Tuhan juga pernah bicara sama saya pernah melihat saya ada di jajaran situ. Jadi kalau dibilang saya mirip-mirip Tuhan, ya wajar karena memang kita sama-sama, ya memang kita yang duduk di situ. Itu ring 1 loh, ring 1-nya Allah Bapa Tuhan salah. Sudah berat itu. Nah, inilah yang saya katakan, saudara-saudara Kristen, coba uraian-uraian Bang Luga ini Anda perhatikan. Saling mendukung, ada yang dari Makassar, ada yang dari Flores. Artinya dia nggak mengada-ngada. Lagian yang disampaikan saudara Luga, uraian kata-katanya setelah saya pelajari dan saya pelajari kitab Wahyu ini,
Loh kok sama gitu loh. Dan tidak mungkin seorang Lugat Tambunan bisa menghafal ini kitab wahyu, nggak mungkin. Pendeta-pendeta yang pendidikannya luar biasa itu saja nggak bisa. Tapi Lugat mampu kemudian menguraikan. Contoh misalnya ketika beberapa bulan yang lalu sempat saya mendengarkan dari mulutnya sendiri. Aku melihat seorang malaikat yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi. Di atas kepalanya ada mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Loh, kok bisa seperti itu sampai lu gak bisa paham gitu loh. Ini orang-orang yang ada penglihatan. Jadi Tuhan itu memilih orang yang bisa menyatakan tentang dirinya secara hakikat melalui penglihatan itu kemudian diuraikan. Memang seperti orang biasa itu melihatnya dia ini kayak orang ada kekurangan, kayak orang nggak waras gitu loh. Kenapa? Karena yang disampaikan itu adalah hal yang gaib. Hal yang gaib yang tidak lumrah didengarkan oleh orang biasa. Makanya daripada kalian sibuk perpuluhan nyanyi-nyanyi, Bang Luga ini aset agama gitu loh. Coba Anda baca wahyu itu, kitab wahyu, dan lihat, perhatikan, catat baik-baik apa yang diucapkan dari mulutnya. Saya aja kalau dia berbicara saya merinding. Pernah suatu hari dia ajak saya untuk uji mukjizat. Saya coba berapa mantra bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa India pun pernah saya coba, tapi nggak sanggup saya. Artinya kekuatan kitab wahyu itu melekat pada orang ini. Saya sudah bilang sama anak-anak api, kalau ketemu Bang Lugat tolong dibaik-baiki, dia itu bukan orang sembarangan loh. Coba kitab wahyu itu sampai menyatu dengan lisannya gitu loh. Cuman orang-orang ini nggak ngerti, nggak paham kalau Lugat Tambunan ini sebenarnya boleh dibilang adalah penampakan baru atau natur baru dari, ya kurang ajar sih kalau saya bilang, mungkin aja Paulus atau siapa gitu ya, Ananias kah atau siapa yang pernah melihat penglihatan, atau Theophilus yang mulia, bisa jadi. Cuman orang Kristen dalam hal ini lebih fokus kepada yang tertulis di Bible. Dia nggak melihat alam sekitarnya, bahwa di tengah-tengah mereka sebenarnya telah ada petunjuk yang dikirim oleh Tuhan, seorang Lugat Tambunan, untuk menyatakan isi daripada kitab wahyu. Nah ini, Dosma, kalau mau belajar kekristenan, saya harap saudara belajar sama Lugat Tambunan. Lebih baik Anda menjadi prajuritnya Lugat Tambunan daripada Anda seperti yang sekarang ini. Sekiranya begitu teman-teman Kristen. Demikian. Karena begini Bang Jumat, Dosma ini lebih banyak mendengarkan Silinawi, sedikit Bang, lebih banyak dia mendengarkan Silinawi Jaya. Jadi udah dicekokin. Jadi pikirannya itu dia kurang lurus lah, ibarat kata, bukan salah total sih, tapi kurang lurus lah. Masih perlu dia dinasihatin oleh para nabi gitu loh. Jadi jangan mau dinasihatin oleh para pendeta-pendeta palsu. Harus dinasihati oleh para nabi supaya dia lebih bijaksana. Saya rasa seperti itu. Aki, saya nanti Aki, kalau udah tiba waktunya, saya minta izin juga Aki. Saya mau bawa Bang Luga ini ke India. Oh iya, bisa. Tapi boleh, di Indonesia ya? Dulu, di Indonesia dulu. Teman-teman kita di Indonesia ini tidak total Kristen. Ya banyak di antara mereka yang tapi berat kali perjuangan beliau di sini Aki. Kalau di India bisa cepat ini. Oh, iyalah. Tinggal saya pakein itu wig keribo, pakai kacamata hitam. Aduh. Bisa jadi apa itu? Siapa yang di India lagi namanya? Sebaba. Oh, Sebaba. Cuman Sebaba itu tidak ada ininya. Jangan salah. Dia tidak punya buku panduan sebagai tolak ukur. Kalau ini ada loh, kitab wahyu. Coba dalami kitab wahyu. Coba dalami kitab wahyu. Kitab wahyu aja dulu. Kitab wahyu, baca, dalami, resapi, kemudian dengarkan Bang Luga ketika dia berbicara. Persis cakupannya, muatannya, itu persis. Saya juga heran, padahal dengan Bang Luga kan saya belum pernah ketemu, tapi ya namanya juga saya belajar sedikit ilmu jiwa kan.
Ini kok aneh, saya dalami puluhan tahun kitab Wahyu, saya belum pernah menemukan seorang pendeta yang bisa menjiwai ini. Yang mereka jiwai apa? Yohanes 14 nomor 6, Yohanes 3 nomor 16. Itu aja yang mereka, Yohanes 13. Apa itu? Yang betul Kristen sejati itu harus menjiwai kitab Wahyu. Ini kalau di Islam makrifat. Kristen cuma gagah-gagahan pakai dasi, rapi, sepatu licin, wah menteren. Dia tidak perhatikan bahwa ternyata Kristen yang sebenarnya itu adalah Luga, saudara Luga. Salut saya. Lanjutkan perjuangannya, Bang Luga. Silakan. Saya akan Bang Saiful akan memanajeri saya untuk orang-orang India, karena di India ini kan banyak yang aneh-aneh dan serta lucu. Nah, kebetulan Bang Saiful adalah orang India, masih saudara dengan Ketua Limpul, pasti punya juga link banyak di India. Karena saya memang rencana mau ke India untuk menyebarkan Injil ini. Terima kasih Bang Saiful atas kerjasamanya. Pasti bang, insya Allah. Wah, keren. Keren. Tapi memang benar ya Bang Zuma ya. Kita kalau ngeliat tuh nggak ada orang Kristen yang bener-bener wahyu banget gitu ya, menempel ini kewahyuan kitab Wahyu ini di Bang Luga ini. Aduh, keren nih Bang Luga nih. Bagaimana mungkin saya tidak karena puncak dari segala kekristenan itu ada di 24 tua-tua. Karena 24 tua-tua itu bukan mewakili bangsa-bangsa, tetapi mewakili sepanjang sejarah umat manusia. Jadi yang bisa duduk di 24 tua-tua itu bukan perwakilan negara-negara, itu mewakili seluruh dari zaman Adam sampai nanti hari kiamat. Jadi yang duduk di 24 tua-tua itu adalah orang paling top di alam semesta. Makanya duduk di 24 tua-tua itu Yesus berkata kepada 12 muridnya, kamu akan duduk di atas 12 tahta. Itu 12 rasul akhir zaman dan 12 rasul hujan akhir. Hujan akhir artinya akan ada lagi 12 rasul murid Yesus yang akan memenangkan bangsa-bangsa. Makanya 24 tua-tua itu adalah ring satu ala Bapa. Dan sudah berkali-kali orang menubuatkan saya kalau saya ada di situ. Tadinya saya kurang percaya, masa sih gua sampai segitunya gitu loh. Tapi ketika Bang Lu jawab si Manjuntak, Bang Luga saya dapat mimpi abang duduk di jajaran 24 tua-tua. Ya gue cuma bisa bilang wow gitu loh, siapa gue gitu loh. Jadi makanya kalaupun itu yang membuat gue juga semakin cinta gitu loh kan sama Tuhan Yesus. Makanya 24 tua-tua itu adalah 24 rasul. Itu udah paling tinggi, nggak ada lagi yang lebih tinggi dari situ ya. Luga jadi artinya itu ring satunya lah Bapak ya. Luga. Ya, enggak, saya setuju tadi sama penjelasan dari Guru Dajuma. Luga, saya setuju. Luga 12 saya setuju. dari murid Tuhan Yesus, 12 dari murid Tuhan Yesus dan 12 lagi, dan pengganti Yudas ternyata Tuhan ngomong sama kami adalah Paulus. Jadi Paulus itu duduk di salah satu di 12 rasul hujan awal. Penggantinya Yudas itu Paulus. Tuhan Yesus ngomong ke kami. Lalu 12 rasulnya lagi itulah Tuhan paling banyak dari Indonesia dan Tuhan bilang khususnya orang Batak. Ya, kalau Ya, ada saya yang Bang Riki, bentar Bang Riki. Luga, Bang Riki bentar, saya setuju tadi sama si Luga ini ya. Kalau lihat pendeta kan kebanyakan baju mewah, sepatu mewah kan mengkilat. Tapi Luga ini emang benar-benar menjiwai dan udah menemukan wahyu itu, kata Guru bener. Bang bener banget itu. Lihat Luga yang sederhana, pakaian sederhana, compang-camping, kerahnya hitam, sepatu kiri dua-duanya, itu udah menandakan Luga ini adalah seorang makrifatnya Kristen. Keren. Itu amat juga lah, gue masih keren dan ganteng lah. Lu mana ada gua ya. compang-camping lu udah nambah-nambahin aja. Bagian contoh. Kalau yang lainnya saya lihat tidak ada yang memiliki sifat-sifat Nabi, itu nggak ada. Yang lain duduk di komalnya masing-masing mencari keuntungan. Tapi Bang Luga tidak pernah buka komal. Dia door to door, dari komal ke komal. Bukankah ini sifat kenabian? Yang dakwanya itu dari rumah ke rumah, orang ke orang, dari pintu ke pintu. Kalau bom-bom cuma duduk di komalnya, mana berani dia keluar. Itu cari uang. Bang Luga ini Iya, cari uang, bom-bom itu. Iya, Bang Luga satu-satunya yang saya lihat begitu. Satu hal lagi nih, mohon maaf akhi, satu hal lagi nih.
yang saudara-saudara Kristen harus tahu, utamanya si Dosman. Pernah suatu ketika kemudian saya melihat Akhi Billy, Yudaism, itu memegang apa itu, terompah yang biasa dipakai orang-orang Israel, itu untuk kalau kita itu pemanggilan untuk azan, untuk sholat tefilah. Nah, saya melihat di mimpi saya itu Bang Luga ini diberikan sesuatu dari alam gaib, yang mana hal ini tidak, Bang Luga pun tidak sangka-sangka. Saya melihat dalam tidur saya ada sosok makhluk yang datang ke Bang Luga itu memberikan seperti semacam tanduk trompet yang panjang. Dan itu saya lihat kemudian setelah saya terbangun, saya teringat kitab Wahyu 11 43 atau 3 tahun yang lalu itu. Di situ tertulis begini, malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan saya lihat dalam mimpi saya itu sangkakala itu berbentuk tanduk panjang, itu kurang lebih 1 meter bahkan. Dan orang rebutan untuk mengangkat itu, tak ada yang sanggup. Begitu Bang Luga datang, dengan ringannya tanduk itu kemudian diangkat dan dia tiup. Nah, lalu dikatakan apa sama dia? Bang Luga punya trompet kan? Enggak, ini dalam dalam mimpi saya. Dalam mimpi saya. Ya. Dia pegang trompet yang panjang kayak tanduk. Dibilang tanduk banteng juga bukan, tanduk gajah enggak, bukan gading. Pokoknya kayak dalam cerita-cerita pewayangan orang film cerita Krishna, orang pewayang Mahabharata gitu loh. Nah, di situ di kitab Wahyu 11 kan dikatakan bahwa sangkakala malaikat ini memperdengarkan suara-suara nyaring dalam surga. Lalu katanya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapi, dan dia yang akan memerintahkan sebagai raja-raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Tuhan di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah kepada Allah. Nah, ini kalau saya melihat nih teman-teman Kristen, utamanya yang Kristen ini, kalau mimpi saya ini betul, maka implementasi akhir zaman tentang kitab Wahyu ini kita tinggal tunggu waktu nih. Karena yang menggenapinya sudah ada Bang Luga di tengah-tengah. Ya, meskipun kita beda keyakinan ya kan ya, tapi berbicara mengenai tasawuf, berbicara mengenai ilmu ma'rifat, itu setidak banyaknya alam gaib itu ya orang biasa terkontaminasi setengah-setengah. Seperti kalau misalnya orang belajar bagaimana bisa tafakur, orang berzikir, kemudian itu bisa sampai ke alam sebelah. Itu bisa sampai ke alam sebelah. Nah, Bang Luga ini, saya melihat, jujur, dia bisa berada di 2 alam, tapi jasadnya tetap siaga, bukan dalam keadaan tertidur. Sedang berjalan, sedang duduk, dia berada di situ, tapi dia berada dalam cakupan 2 dimensi alam. Alam gaib dan alam nyata. Bukan 2 natur, beda. Kalau 2 natur, kalau 2 natur 1 alam, 2 pribadi. Ini 1 pribadi 2 alam. Nah, inilah cerminan yang dituangkan oleh penulis di Pulau Patmos. Apa yang dia lihat? Aku melihat. Apa yang dia lihat? Ke-7 roh Tuhan. Nah, ini pendeta ini, yang pendeta di Indonesia sekolah jauh-jauh, mahal, bayar-bayar. Tapi yang sampai kepada tingkat kudus itu hanya, ya setahu saya sih hanya Bang Luga. Jadi kita nggak lihat dari penampilannya, kita nggak lihat dari caranya dia berpakaian, caranya dia makan, yang konon ceritanya Bang Luga juga dibilang diet, nggak mau diet. Tapi yang saya tahu, itu bisa menipu, Aki. Iya, itulah sama seperti orang-orang kan? Orang makrifat itu kan biasanya kelihatan biasa-biasa saja, ternyata mereka orang makrifat. Wali-wali. Nah, di kitab Wahyu penulisnya itu sama. Andaikan Bang Luga ini mau menulis, ya menulis telaten dan ada yang mendukungnya, maka kitabnya itu hampir mirip-mirip dengan kitab Wahyu ini. Kenapa? Karena ini pengungkapan, terungkap alam gaib, terungkap alam bawah sadar, terungkap alam malaikat, alam setan, alam jin, alam popo, alam parakang kepada orang-orang yang seperti ini.
Jarang orang, 1, 2, 3 orang, mumpung setiap zaman itu ada yang kayak beliau. Jadi kalau beliau mengaku nabi, mengaku rasul, orang Kristen ya jangan marah. Jangan marah, karena Anda mengimani kitab Wahyu itu cerminan bahwa orang yang tipikalnya sama seperti Luga itu bisa memberikan kepada kalian sebuah buku sebagai gambaran, sebagai pedoman dalam menuju kepada Tuhan kalian, yaitu kitab Wahyu. Kalau saya sih yes. Silakan teman-teman yang lain. Saya ini dulu, Bang. Saya juga ya, lihat Waalaikumsalam potensi warahmatullahi Saya wabarakatuh. juga Iya, yes. potensinya luar biasa. Silakan, Izin ya silakan. Bang. Izin. Jadi Silakan. insya Allah. Jadi teman-teman, saya telah menemukan siapa guru saya yang mengajarkan teori satu batang dua telur. Mohon maaf sebelumnya saya harus ulangi ini. Karena teman-teman kan tahu saya dilaporkan karena delik katanya penistaan agama. Ya kan, terus saya dituduh menghina Yesus karena membawa teori satu batang dua telur. Padahal itu bukan dari saya, tapi pengajaran pendeta mereka. Mungkin saya akan putarkan dulu ya, boleh Bang? Boleh deh, boleh. Boleh ya. Kita dengarkan bersama-sama teori satu batang dua telur pengajaran dari pendeta ya. Saya tampilkan videonya. Mungkin sebentar saya lihatkan videonya dulu. Inilah bukti kalau teman-teman Kristen itu rata-rata penghujat Tuhan ya. Nih, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini ada di akun inisial. Nah ini dia. Bismillahirrahmanirrahim, kita dengarkan. Oke. Ya, pelir kita itu adalah lambangnya juga ketuhanan, sebab dia adalah 3. Ya, siapa? Bentar, Uni, coba suaranya gedein dikit. Ya bentar. Ini suara Pak JJ ya. Pak Bang Zuma kenal ini karena ini pendiskusi lama. Udah 4 tahun kami diskusi sama beliau sama Bang Dewa nih. Firman dan Roh Kudus itu adalah mengarah kepada tiga pribadi, satu oknum. Ya, kalau kita tidak ada pelir, jangkar, telurnya, mana ada kita boleh buat manusia? Benar ke? Apakah hina? Kamu pikir begitu? Nah itu dia ya. Jadi alhamdulillah saya telah menemukan dan saya sudah nomor handphonenya sudah saya punya. Itu Bang Zuma. Jadi artinya Bang Zuma tuduhan dari Dosma si jabat kepada adik abang ini yang dikatakan menista itu ajaran dari Pak JJ Bang yang dulu sempat diskusi sama kita dan sekarang nomornya masih aktif Bang orangnya Bang. Kemarin dia udah minta maaf. Nih dia Bang, dia minta maaf nih kemarin nih. Jadi minta maaf kemarin. Itu asumsi saya yang dahulu. Satu batang dua telur, jadi itu asumsi saya yang dahulu, asumsi yang tidak masuk akal, ya, yang tidak masuk logika. Tuh. Nah intinya ada pengakuan dan saya punya nomor handphonenya. Artinya Bang, betul terbukti ya bahwa kita umat Islam ini selalu saja membela Yesus. Mereka menghujat Yesus. Mereka mengaku Nabi seenak udelnya. Mereka katakan ada buffet yang mengaku dihamili Yesus. Jadi kami hadir untuk justru menghentikan penyesatan yang dilakukan oleh umat Kristen sendiri. Itu Bang, lapor Bang, selesai. Lanjut. Ya, aman. 3 batang satu apa? 3 batang satu. Teorinya bukan. Bener Bang, seperti yang adik bilang itu 1 batang 2 telur. Kan 3 tuh. Itu melampaui Abang kan kitab ketawa Wahyu. dulu. Di kitab Wahyu nggak Bahkan ada abang itu. nasihat loh. Nggak abang menasehati Pak JJ loh. Bahkan abang bilang gini. Kan dia kan diskusi sama Bang Dewa sama abang. Sampai abang bilang gini loh. Nggak boleh apa abang bilang sama Pak JJ. Masa analoginya itu buah salak kata abang. Bahkan abang loh yang ngajarin Pak JJ supaya dia nggak kurang ajar gitu. Aneh kan kita lurusin mereka loh. Dibilangin kita yang menghujat. Dasar emang. Tapi dia bertahan kan waktu itu. Iya tetap. Dia bilang itu 1 batang 2 telur katanya. Ya waktu itu kan adik abang ini masih polos baru masuk di dunia diskusi lintas agama kan nggak. Ya udah aku ambil aja analogi itu masuk akal. Kalau aku pikir-pikir itu kan konsepsi yang masuk akal dibanding yang lain gitu. Ya udah kenapa aku yang dituduh menghujat? Aneh. Bang. Iya. Ya, Lanjut Pak lagi. Nono. Bang Luga bisa nggak kita jadikan saksi ahli nanti? Bentar ini Gimana, Pak Nonok, gimana? Pak Nonok Muslim Gimana? apa Kristen?
Enggak, di dalam kasus-kasus kalau nanti ke depannya dibutuhkan, Bang Ya. Juga bisa nggak jadi saksi ahli itu? Bisa aja. Iya, Kan, iya. Nanti Luga jadi saksi ini ya, jadi saksi pelapor penginjakan Bible ya, Luga. Ya paling saya nanti kan bisa masukan lah sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya, itu aja sih. Oke. Ini Pak Nonok Muslim apa Kristen? Pak Nonok. Wah, nggak ada suara. Ya lanjut. Saya kasih tanggapan ya. Terima kasih juga untuk Bang Juma yang sampai mendapat mimpi tentang saya, luar biasa. Iya, Bang, Saya iya, Bang. tadi Roh Kudus turun loh. Ketika dia bicara Roh Kudus turun. Jadi gimana ya? Kalau udah Roh Kudus turun itu biasanya saya itu udah sampai nangis gitu loh. Jadi artinya apa yang di mimpinya Bang Juma itu, saya heran kok bisa Tuhan bicara sama dia. Saya percaya itu Tuhan ya, gitu loh ya. Terlepas dia ada saya, tapi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan tentang dia, Bang Juma ini ya. Tentang Tuhan sudah mulai berbicara kepada dia. Kita tahu seperti apa, tapi yang pasti saya merasakan Roh Kudus turun sampai saya hampir mau nangis karena memang aduh nggak tahu lagi deh. Horabasya. Jadi biasanya kalau Roh Kudus turun tuh biasanya tuh mau bahasa roh tuh mau keluar. Horabasya gitu. Karena kalau Roh Kudus itu turun itu wow bisa lepas. Masa Roh Kudus pakai bahasa Batak? Iya gitu. Nanti suatu saat kalau kalian udah terima Roh Kudus sama pasti Enggak, pasti kok mewek. pakai bahasa Batak Roh Kudusnya? Bukan, Horabasyanda Karabaya gitu. Dia kalau Roh Ya Kudus turun. itu bahasa Batak itu Horas bah. Oh bukan, itu bahasa luar biasa itu. Dan biasanya Roh Kudus itu turun kalau pas lagi dia feel with the Holy Ghost. Nah mengenai yang Tritunggal, lambangnya tentu bukan itu. Lambangnya adalah Bapa itu adalah Allah, Bapaknya. Roh Kudus itu adalah mamanya. Roh Kudus itu mamanya, Yesus itu anak satu-satunya, anak tunggalnya. Itu lambang dari Tritunggal yang benar. Kenapa saya berbeda dengan Tritunggal yang lain? Tentu Tuhan harus membuat perbedaan. Karena orang yang disayang Tuhan harus spesial. Spesial dibikin pengertiannya. Ya, tapi kalau orang yang biasa-biasa ya udah ngikutin kalayak umum. Makanya kenapa yang saya katakan itu adalah pewahyuan tingkat tinggi sebenarnya itu kalau nggak kita masuk dalam dimensi Roh Kudus nggak mampu otak yang bisa mengerti itu. Makanya orang Kristen banyak benci sama saya ketika saya udah mulai mengatakan Roh Kudus itu ibu, ya kan, ibu dari Yesus Kristus gitu. Jadi jadi tidak perlu lagi mengatakan penis segala macam itu nggak benar gitu ya. Jadi yang benar itu Roh Kudus itu mamanya, Allah Bapa itu adalah bapaknya, Yesus itu anak satu-satunya anak. Makanya sampai Allah Bapa mengatakan kan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, kan seperti itu. Oh, Roh Kudus itu perempuan lu gak? Betul. Cantiknya? Karena waktu itu ada seorang nabi dibawa Tuhan ke surga, lalu Roh Kudus mengatakan seperti ini, Yahweh itu adalah suamiku. Ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa itu. Jadi yang memberikan suara, yang memberikan kita bisa hidup, bisa bergerak-gerak, itu bukan Bapa, tapi Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu adalah ibu dari segala yang hidup. Roh Kudus bilang ketika Yahweh menciptakan singa, akulah yang memberikan suara kepada singa. Artinya kita ini bisa ngomong, ini sebenarnya yang bikin Roh Kudus. Makanya dia adalah ibu dari segala yang hidup. Bapa itu adalah yang mendesain, yang merancang, yang menentukan gitu. Tapi yang memberikan hidup dan nafas itu Roh Kudus, seperti itu. Terima kasih untuk Aku tanya dong ke Bang Konsep Luga. Tritunggal Bang Juga ini hampir nggak terbantahkan. Bentar Pak Saiful, ini Bu Natali mau tanya katanya, silakan. Nggak apa-apa, selesaiin dulu aja. Silakan. Nanti aja bisa. Konsepnya itu saya suka. Hampir sulit dibantah itu. Konsep Tritunggalnya. Berkembang kali. Iya, karena saya mengatakan Roh Kudus itu mama, itu yang membuat
memang agak sulit mau dihantam dari mana susah. Karena ya memang kan Yesus sudah ngaku anak masalahnya. Kalau Yesus ngaku temannya Bapa ya mungkin Tritunggalnya masih bisa dihancurkan. Tapi kalau udah Yesus mengaku anak, satu-satunya jawaban untuk Roh Kudus adalah ibunya. Karena kenapa? Yesus itu menerima kuasa dari Roh Kudus ya. Dikatakan ketika Yesus dibaptis ya, terbukalah langit, turunlah Roh Kudus seperti burung merpati dan tinggal di atasnya. Wih, ngeri loh itu. Dahsyat loh itu, sampai bapaknya ngomong, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ngeri, dahsyat banget. Wow, nggak ngerti lagi di awas, hati-hati, tiba-tiba bintang jatuh loh. Lu anaknya apa ibu itu? Apa bunda? Ya, ibu, memang terus mama. Betul. Ketika ini gue ngomong, gue udah nangis nih ya, karena dia nungguin apa yang gue omongin gitu loh. Berapa syar? Bang Luka. Bang. Gue udah nangis karena dia kalau gue ngomong itu dia teguhkan perkataan gue. Aduh gila. Jangan nangis juga, aduh. Ini habis Bang lagi Luka, tisu. aduh, Bang Luka jangan nangis. Aku belum nanya loh. Gue bukan nangis karena sedih, karena begini, karena Roh Kudus itu kalau sudah menyentuh hati orang, semua pasti nangis, seluruh bumi pasti nangis. Entar juga kalau Roh Kudus sudah masuk kamar lo pasti lo nangis. Nah, silakan. Ya, bentar, penebak kerubukan. Silakan Bu Natali. Ya, Bang Luka, ini tadi kan aku dengar kabar yang benar-benar seru gitu ya, kan katanya Roh Kudus itu perempuan dan Roh Kudus itu kan istrinya Bapa ya kan. Nah ini berarti Yesus kan anak, kalau Bapa, Roh Kudus itu istrinya, Yesus itu anaknya. Ini Yesus kenapa kok nggak pengen menikah juga gitu kan? Kalau punya istri mungkin nanti ada anak-anak lagi, generasi selanjutnya itu gimana Bang Luka? Apa nggak nikah gitu? Gimana Bang? Gini, simbol untuk punya anak itu sebenarnya tidak untuk diturunkan, tapi Tuhan menurunkan dalam bentuk ciptaan. Nah makanya nanti Yesus itu akan menikah dengan, di Matius pasal 24 dikatakan ada mempelai anak domba. Mempelai ini gereja. Jadi pernikahan ini kita nggak tahu ya, memang karena terlalu rahasia sekali. Rasul Paulus kan mengatakan hubungan ini adalah luar biasa dan bersifat rahasia. Tapi yang dimaksud dengan pernikahan anak domba itu adalah di mana gerejanya, umatnya itu dianggap Tuhan itu sebagai istrinya. Makanya ya. Di dalam kitab Nabi Yesaya dikatakan, Israel, aku menjadikan Israel itu istriku. Makanya ketika bangsa Israel menyembah berhala, Tuhan itu cemburu karena dia menganggap Israel itu istrinya. Umat itu dianggap istrinya sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang jangan ada pada Allah lain, karena aku tuh Allah pencemburu. Ketika kita menyembah Tuhan yang lain, Tuhan itu cemburu. Sama seperti seorang laki-laki cemburu sama wanita ketika suami istrinya itu selingkuh, seperti itu. Makanya kita dianggap tuh seperti istrinya. Makanya di Yeskiel pasal 20 gimana? Enggak, berarti perkawinan anak domba itu bukan berarti kayak perkawinan ada Bapa kawin sama Roh Kudus terus ada anak namanya Yesus gitu, bukan gitu ya Bang Luka ya, bukan gitu. Ada sesuatu rahasia yang nggak bisa jelasin ya, ada sesuatu rahasia yang nggak bisa saya jelasin. Cuma kan apa yang baru dibukakan saja, nanti akan ada lagi rahasia-rahasia yang akan dibukakan sesuai dengan tingkat iman kita. Nah, yang kita tahu dalam kitab Wahyu itu pernikahan anak domba itu adalah ketika gerejanya dianggap Tuhan seperti mempelai perempuan yang akan menikah di masa 3,5 tahun itu. Jadi menikahnya seperti apa ya, yang kita tahu hanya memang konsep pujian dan penyembahan. Karena pujian dan penyembahan itu sebenarnya adalah bagian dari keintiman antara Tuhan dengan umatnya. Worship, penyembahan seperti itu. Oke, lanjut yang lain. Tapi kenapa dia harus bunuh anaknya Luga kalau dia kasihi? Gini, karena kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka seluruh umat manusia berdosa tidak bisa lagi diselamatkan dan hanya menunggu penghakiman yang mengerikan. Hanya tunggu dicampakkan doang ke neraka. Nggak ada pengampunan. Karena tanpa penebusan tidak ada pengampunan. Jadi pengampunan itu hanya jika ada darah tercurah. Kalau tidak ada darah tercurah, kita semua yang ada di sini tinggal tunggu mampus doang di lautan api. Nggak bisa lagi. Itu undang-undangnya Tuhan. Tidak ada penumpahan darah tanpa pengampunan. Jadi ketika ada penumpahan darah baru ada pengampunan. Nah kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka seluruh bumi akan siap-siap menuju lautan api. Nggak ada lagi pengampunan.
Berarti kata-katanya semu ya, palsu ya. Kan dia bilang, engkau anak yang kukasihi, padamu aku berkenan. Berarti cuma apa, gombal atau gimana itu kata-katanya itu, bapak sama anak. Iya, dia sangat mengasihi anaknya yang tunggal kan. Tetapi kan dia juga mengasihi kita. Kalau dia tidak memberikan anaknya yang tunggal, maka kita semua akan ke neraka. Makanya Tuhan sayang sama seluruh umat manusia. Di Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wah, itu ngeri loh, itu anak yang tunggal itu loh. Anaknya yang tunggal itu bukan nabi, anaknya yang tunggal itu Tuhan. Jadi Bukan dia tumbalkan anaknya demi luga ya. Bukan tumbal bahasanya, Ibu. Bahasa yang benar itu adalah dia korbankan anaknya sama seperti bentar, ini ada Pak Herman. Pak Herman, selamat malam, salam Pak Herman. Pak Herman. Ya. Pak Herman. Ya bang. Pak Herman, salam, selamat malam. Malam. Kristen ya bang? Enggak. Oh ya udah, kalau gitu Bang Andi silakan tanya Pak Herman, Bang Andi. Gue baru nyampe. Pak Herman kalau nggak ngomong saya turunin ya. Oke, lanjut. Moderator turunin Pak Herman. Jadi Yesus itu kalau dia nggak mati di kayu salib, ya semua kita tinggal nunggu mampus doang. Tinggal tunggu dibakar satu persatu. Tapi kan kami kan bertobat minta ampun, nggak ada. Pertobatan itu bisa diterima ketika ada pengampunan, ketika ada penebusan. Makanya tanpa penumpahan darah nggak ada gunanya orang bertobat. Bertobat juga nggak ada gunanya, karena tetap akan dilemparin ke neraka. Nah, makanya karena Tuhan tahu itu adalah hukumnya, makanya dia satu-satunya cara. Tidak ada cara lain, ya. Tidak ada cara lain dengan dia harus mengorbankan anaknya yang dikasihi. Mestinya ini Luga ini sebagai ya, tega, Luga tega ini sekali mestinya si bapak ya, tega. Lanjut Bang. mestinya Luga ini ikon Ya, daripada ibu dibakar selama-lamanya, daripada kalian semua dibakar, makanya ya dia memberikan anaknya. Oke lah, katakan Tuhan Allah Bapa nggak mau mengorbankan anaknya, ya udah Bu Rahma tinggal nunggu, langsung ngumpulin baju, tinggal siap langsung ke lautan api. Langsung Ibu Rahma ngelompat bareng-bareng sama si Handi, pegangan tangan kalian bertiga, lompat langsung terjun bebas ke jurang emas. ngeri kali itu Bapak ya, harus ada korban manusia ya. Iya, ngeri. Kan itulah hukumnya. Makanya dosa itu kan upahnya adalah maut. Maut itu adalah kematian. Nah, untuk lo bisa hidup kembali, satu-satunya harus ada nyawa yang dikorbankan. Makanya lo jangan bikin itu kan salahnya siapa sih? Si Hawa pakai makan buah pohon pengetahuan, akhirnya matilah seluruh bumi kan. Coba kalau dia nggak makan, nggak ada yang mati. Sehidup kekal kita semua. Jadi nggak ada jalan lain. Ini kira-kira Tuhanmu ini Kak penuh keterpaksaan atau nggak ada jalan alternatif lain kecuali bunuh nggak ada orang? jalan lain. Tuhan itu kan maha kuasa, tapi ingat dia juga maha adil. Dia tidak akan membuang kemahaadilannya demi kemahakuasaannya. Seperti Artinya dia bisa ngelakuin apapun. Kayaknya Tuhanmu ini dipaksa deh oleh keadaannya ya. Ya kalau misalnya oke lah, katakan Allah Bapa nggak mau dia ngasih anaknya, ya udah lo bertobat pun nggak bertobat sama aja tetap ke neraka. Iya, lo maksudnya mau nggak ada pilihan lain. Maksudnya Tuhanmu itu nggak ada pilihan lain gitu loh. Artinya terpaksa. Nggak ada jalan lain. Tuhan itu Iya. punya undang-undang. Tuhan itu punya hukum. Tuhan itu punya hukum yang tidak bisa dilanggar sama dia, karena kalau dilanggar dia hancur. Nggak ada. Nah, makanya undang-undangnya adalah pertobatan hanya bisa diterima kalau ada penebusan. Kalau nggak ada penebusan, pertobatan nggak bisa diterima. Lo mau bertobat juga nggak ada gunanya. Sepertinya Tuhanmu ini nggak ada yang intervensi. Makanya gitu dia ya? harus. Nggak. Sepertinya Tuhanmu ada yang intervensi gitu ya. Bukan nggak ada intervensi, itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan manusia hanya dengan penebusan, nggak ada lagi. Bentar. Ini user Kristen apa Muslim user? Bang. Kristen apa Muslim bang? Muslim. Islam bang. Itu sinyal Anda merah bang, sinyal Anda merah, jadi nggak, suaranya nggak ini. Nyimak aja dulu bang, suaranya merah bang. Lanjut Bang Andi.
Jadi tuannya Luka terpaksa, nggak ada alternatif, terpaksa melakukan itu. Harus bunuh anak orang. Bunuh anaknya sendiri, bukan membunuh, mengorbankan untuk penebusan. Kalau membunuh itu cuma dimatiin tapi nggak ada tujuan apa-apa. Tapi kalau dikorbankan demi untuk pengampunan, itu dahsyat, luar biasa. Tapi kenapa kenapa Tuhan mau memakai jasa-jasa iblis? Andi, gue kan udah berkali gue jelasin sama lo. Gue rasa pertanyaan-pertanyaan kayak gitu nggak perlu tanyain, karena gue ini bukan pendebat baru gitu loh. Lu tanya nama yang lain deh. Ngapain sih? Udah berkali-kali gue jelasin sama lo, masa lo nggak ngerti-ngerti juga sih? Coba tanya yang lain deh. Tuh, King Richard tuh. Ini lu nggak ada tandingannya nih. Selamat malam. King Richard masih hidup. Oh, masih hidup. Nah, sekarang King Richard ada orangnya nih, ada si Luga kemarin ngomong ngoceh-ngoceh, si Luga Nabi sesat, Nabi Gabrul. Nah, sekarang ada orangnya ngomong lu. Waduh, sikat Bang Luga, berani-berani tuh dia tuh belum tahu dia Bang Luga siapa. Koreksi dulu Bang Luga, tolong ya Bang Luga ya. Tadi Anda mengatakan Roh Kudus itu istrinya Bapak ya. Iya Bang, kenapa kaget?